Al-Hilal tampaknya belum menyerah untuk mendatangkan Vinicius Junior. CEO Al-Hilal Steve Calzada sesumbar bahwa pihaknya bisa mendatangkan pemain manapun. Bintang sepak bola Real Madrid itu sempat santer dihubungkan dengan kepindahan ke Arab Saudi beberapa bulan silam. Untuk mendaratkan Vinicius, Al-Hilal bahkan dikabarkan siap menawarkan bayaran luar biasa gila sebesar 1 miliar euro (18,8 triliun rupiah) dalam kesepakatan 5 tahun. Menanggapi rumor Al-Hilal, Vinicius Junior disebut-sebut sempat mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun, winger lincah berusia 24 tahun itu menegaskan komitmennya dengan Madrid. Ander Herrera menjadi pemain yang tidak beruntung bagi Boca Juniors. Dia diberikan kartu merah dalam duel melawan Benfica. Benfica mendapatkan hadiah penalti setelah Nicolas Otamendi dilanggar. Keputusan diambil setelah ditinjau lewat VAR, yang membuat Herrera marah dan mencoba menghampiri wasit saat sedang melihat monitor. Setelah wasit tuntas melihat tayangan ulang, Herrera langsung disodorkan kartu merah. Mantan pemain Manchester United itu sampai harus ditahan geraknya oleh orang di sekitar. Real Betis kabarnya ingin mempermanenkan Anthony dari Manchester United. Klub La Liga itu akan coba menggayatnya dengan sebuah trik. Betis disebut akan coba meminjamnya dulu di musim 2025-2026 dan akan mempermanenkannya tahun depan. Betis juga coba merayu MU dengan membeli persentase hak sang pemain dan memberi The Red Devils keuntungan penjualan tinggi sang pemain di masa depan. Manchester United bergerak cepat usai ditolak Victor Gyökeres. Setan merah kini serius mendekati penyerang Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike. Sejak pekan lalu, Ekitike memang sudah dikaitkan dengan The Red Devils. Menurut laporan ESPN, pembicaraan lebih serius baru dilakukan MU dengan agen dan klub Ekitike pekan ini. MU ingin secepatnya mengurus kepindahan Ekitike, meski prosesnya tidak akan mudah. Sebab, Frankfurt sebagai klub pemilik mematok harga 100 juta euro untuk Ekitike. Klub Inggris, Plymouth Argyle, sedang berupaya mencari investor baru. Gareth Bale bersama konsorsium berbasis di Amerika Serikat dikabarkan mau mengambil alih. Telegraph melaporkan bahwa Bale adalah bagian dari kelompok yang ingin membeli Argyle. Kantor berita PA menyebut kelompok konsorsium Amerika Serikat itu telah mendaftarkan minat untuk membeli. Jika kesepakatan ini terwujud, Bale akan menjadi nama olahragawan besar lainnya terkini yang dikaitkan dengan klub di Inggris. Mantan rekan setim Bale di Real Madrid, Luka Modric, menjadi investor dan salah satu pemilik klub Swansea pada April lalu. Liam Delap menjalani debutnya bersama Chelsea saat melawan Los Angeles FC di Piala Dunia Antar Klub 2025. Striker Inggris itu langsung menorehkan catatan manis. Masuknya Delap bisa membuat lini depan Chelsea tetap hidup. Ia bisa menerima aliran bola, rajin membuka ruang, dan mengalirkannya lagi ke rekan-rekannya. Puncaknya, Liam Delap bisa membuat assist pada menit ke-79. Ia membantu Enzo Fernandez mencetak gol untuk Chelsea. Jack Grealish dipastikan tersisih dari Manchester City, dengan opsi peminjaman terbuka. Napoli siap menampungnya, namun dengan satu syarat. Menurut laporan Telegraph, Napoli bersedia mendatangkan Grealish dengan pinjaman pada musim panas ini. Namun, ada yang mengganjal juara Serie A itu. Nominal itu terlampau tinggi bagi Napoli. Jika mereka menampungnya, maka City diharapkan mau menanggung setengah gaji Grealish musim depan. City dikabarkan ingin melepasnya, dengan laporan menyebut raksasa Manchester itu berharap bisa menjualnya di harga 50 juta pound. Andai tak laku, maka Grealish bisa saja dipinjamkan. Estevao Willian akhirnya ditonton banyak orang saat bermain di Piala Dunia Antar Klub 2025. Winger muda Chelsea itu dinilai mirip Lamine Yamal, setuju. Berposisi sebagai gelandang serang, Estevao punya catatan melepaskan 3 shots, sekali on target ke gawang Porto. Pergerakannya cukup liar, dan kemudian dinobatkan sebagai man of the match laga yang selesai 0-0 itu. Estevao juga dijuluki Messinho hingga the next Neymar karena gaya permainannya. Willian, ex-winger Chelsea asal Brasil, tak ragu menyebutnya mirip Lamine Yamal. Darwin Núñez kini lagi diperebutkan dua klub Italia, Napoli dan AC Milan. Liverpool mematok harga 60 juta euro jika ingin memboyong Núñez. Dengan gaji yang tak sampai lebih dari 5 juta euro per tahun, Núñez barang tentu jadi pilihan terbaik bagi Milan dan Napoli yang membutuhkan striker baru. AC Milan harus bersaing ketat dengan Chelsea dan Eintracht Frankfurt jika ingin mendapatkan tanda tangan Guardiola. Bek kanan Strasbourg ini menjadi target utama Rossoneri untuk mengisi pos bek kanan musim depan. Membeli pemain internasional Pantai Gading ini bisa menjadi investasi menguntungkan bagi Milan. Strasbourg hanya membayar 6 juta euro ke Stade Rennes setahun lalu, sehingga potensi kenaikan nilai jualnya besar.
Doué yang berusia 22 tahun telah menarik minat banyak klub top Eropa. Selain Milan, Chelsea dan Eintracht Frankfurt paling serius mendekatinya. Bayern Munchen gigit jari setelah tawarannya ditolak wonderkid Barcelona, Fermin Lopez, yang ingin diboyongnya ke Allianz Arena di bursa transfer musim panas ini. Dengan rumor akan datangnya Nico yang terus menggema, dan Flick yang jelas-jelas lebih memilih Olmo sebagai pemain inti ketimbang Lopez, banyak orang kemudian berasumsi bahwa Lopez bisa menjadi kandidat untuk tinggalkan Barca, terutama jika ada tawaran besar yang datang. Seperti yang disampaikan koresponden senior GiveMeSport, Ben Jacob, gelandang serang berusia 22 tahun itu telah mengetahui minat dari klub bola asal Bavaria itu, yang bahkan telah menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya musim depan. Namun, bintang muda La Masia tersebut lebih suka bertahan di Barcelona dan memperjuangkan tempatnya di skuad asuhan Hansi Flick. Kiper asal Jerman, Marc-Andre ter Stegen, dikabarkan tidak tertarik pindah ke Galatasaray dan masih bertekad untuk bertahan di Barcelona. Media Spanyol seperti Mundo Deportivo dan Cope justru melaporkan sebaliknya. Keduanya menegaskan bahwa ter Stegen tidak memiliki niat untuk hengkang dan tetap berkomitmen untuk mempertahankan posisinya di bawah Mr. Camp Nou. Galatasaray disebut-sebut berharap ter Stegen mau memutus kontraknya dengan Barcelona dan bergabung dengan mereka lewat tawaran gaji tinggi, menggantikan posisi Fernando Muslera. Namun saat ini, ter Stegen dikabarkan hanya fokus menyelesaikan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028. Salah satu nama yang bisa mengisi kekosongan kebutuhan bek Liverpool adalah Alessandro Buongiorno, bek tengah Napoli yang nilainya terus meningkat. Buongiorno bergabung ke Napoli dari Torino musim panas lalu dan tampil impresif. Menurut data Hoscoret, pemain berusia 26 tahun itu mencatatkan akurasi umpan sebesar 91% per pertandingan, 1,8 tackle, dan 1,6 intercept, semuanya lebih tinggi dari Konate musim lalu. Buongiorno dikenal sebagai bek tangguh dan berpotensi menjadi mitra ideal Virgil van Dijk di jantung pertahanan The Reds. Pengalaman dan ketangguhannya bisa jadi solusi atas kekhawatiran slot terhadap lini belakang yang masih rawan kesalahan, terutama dengan performa Kwanzaa yang belum konsisten. Manchester United membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas dengan melayangkan tawaran fantastis senilai 127 juta pound, 2,54 triliun rupiah untuk bintang Barcelona, Rafinha, dalam manuver yang disebut sebagai gebrakan besar di bursa transfer oleh media Spanyol. Laporan media Spanyol Vichajes, yang menyebutkan bahwa Manchester United telah mengajukan tawaran sebesar 127 juta pound untuk Rafinha. Angka ini bahkan disebut mengejutkan internal kantor Barcelona di Camp Nou, yang tak menyangka winger Brasil itu akan dihargai setinggi itu. Kyle Walker dikabarkan tengah mempertimbangkan kepindahan ke klub rival Premier League di musim panas ini, seiring dengan semakin dekatnya akhir kariernya di Manchester City. Keinginannya untuk tetap bermain di Premier League membuat Walker membuka peluang pindah ke Everton. Namun, meski opsi ini masih terbuka, pihak The Toffees sejauh ini belum menunjukkan keseriusan. Aston Villa dikabarkan harus mengeluarkan dana besar jika ingin memboyong bintang Crystal Palace, Eberechi Eze, pada bursa transfer musim panas ini. Laporan dari Birmingham Mail menyebutkan bahwa Villa termasuk salah satu klub yang meminati gelandang serang timnas Inggris tersebut. Namun, transfer ini dipastikan tidak akan murah karena Palace disebut-sebut akan meminta tebusan sesuai klausul pelepasannya, yakni sebesar 68 juta pound. Lalu, berapa sebenarnya nilai pasar Eze saat ini? Menurut Transfermarkt, gelandang berusia 26 tahun itu diperkirakan bernilai 46,8 juta pound, 960 miliar rupiah, meskipun sebelumnya ia pernah mencapai nilai puncak sebesar 51 juta pound, 1 triliun rupiah. Barcelona dikabarkan berada di posisi terdepan dalam persaingan untuk mendatangkan Nico Williams dari Bayern Munich pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Florian Plettenberg dari Sky Sports, Barcelona kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan transfer Nico Williams dari Athletic Bilbao pada jendela transfer musim panas ini. Williams telah menarik perhatian raksasa-raksasa Eropa seperti Bayern Munich, Arsenal, dan Chelsea, yang semuanya menunjukkan minat serius untuk memboyongnya. Namun, diyakini bahwa juara La Liga tersebut kini memimpin perlombaan sengit ini, menempatkan mereka pada posisi terdepan dalam perburuan talenta berbakat tersebut. Manchester United sedang berada di persimpangan jalan terkait posisi penjaga gawang utama mereka. Performa Andre Onana yang belum stabil membuka wacana soal perekrutan kiper baru pada musim panas ini. Mantan striker Aston Villa dan Liverpool, Emile Heskey, ikut angkat bicara mengenai kabar kepindahan Emiliano Martinez ke Manchester United. Ia menyebut bahwa sang kiper memiliki karakter kuat yang dibutuhkan untuk bermain di klub sebesar MU.
Menurut Heskey, aura dan gaya bermain Martinez mengingatkannya pada Fabien Barthez, salah satu kiper legendaris Manchester United di era awal 2000-an. Karakter percaya diri Martinez disebut cocok dengan iklim tekanan tinggi di Old Trafford. Heskey menilai pengalaman dan mental juara Martinez bisa menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Manchester United. Namun, ia juga mengingatkan bahwa risiko kegagalan selalu mengintai, tak peduli seberapa hebat rekam jejak sang pemain. Andrea Cambiaso menegaskan bahwa ia bahagia di Juventus dan tidak memiliki rencana hengkang di musim panas ini. 3 klub top Eropa terpaksa gigit jari. Bek sayap Juventus, Andrea Cambiaso, memberikan wawancara eksklusif kepada La Gazzetta dello Sport menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub. Dalam kesempatan tersebut, ia dengan tegas menepis rumor yang mengaitkannya dengan sejumlah klub top Eropa, termasuk AC Milan, Napoli, dan Manchester City. Cambiaso menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk hengkang dari Juventus dan merasa sepenuhnya didukung oleh klub serta manajer baru, Igor Tudor. Ia juga menyatakan kesetiaannya kepada Bianconeri sembari mengungkapkan kebahagiaannya berada di Turin. Ederson dikabarkan membuka kemungkinan untuk meninggalkan Atalanta untuk gabung Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Penggantinya adalah pemain asal Brasil juga, namun yang lebih berpengalaman di Serie A, yaitu Ederson. Sang pemain berusia 25 tahun tampil gemilang di Atalanta, dan Juve dikabarkan meminatinya, sebagaimana Arta dari Italia. Menurut kabar dari jurnalis asal Italia, Giovanni Albanese, Ederson terbuka untuk bergabung dengan raksasa Turin pada musim panas ini. Valencia telah menentukan harga transfer bagi bintang muda mereka, Javi Guerra, yang kabarnya menjadi incaran AC Milan di musim panas tahun ini. Dilansir dari Calcio Mercato, sudah ada kontak awal dari Milan dengan klub asal Spanyol itu untuk menilai situasi pemain. Valencia tidak ingin melepasnya begitu saja, tetapi mereka juga tidak menutup kemungkinan penjualan jika ada tawaran yang sesuai dengan nilai transfer yang mereka inginkan. Pembicaraan awal menyebutkan angka mendekati 25 juta euro sebagai titik awal negosiasi. Raksasa Super League, Fenerbahce, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan John Duran dari Al Nassr pada jendela transfer musim panas tahun ini. Duran tiba di sepak bola Saudi hanya beberapa bulan lalu setelah meninggalkan Premier League. Saat itu, Al Nassr membayar Aston Villa sebesar 77 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Kini, Fenerbahce secara serius mengincarnya untuk memperkuat lini serang mereka di musim mendatang, mencari sosok tangguh di lini depan. Leeds United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Facundo Buonanot dari Brighton dan Hove Albion untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Leeds United tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke kasta teratas sepak bola Inggris dengan ambisi besar memperkuat tim. Dilansir dari Vichajes, The Whites kini mengarahkan pandangan mereka kepada Facundo Buonanot, pemain muda yang tampil mengesankan musim ini bersama Leicester City sebagai pemain pinjaman dari Brighton dan Hove Albion. Brighton tidak akan mempermudah kepindahan Buonanot. Harga jualnya diperkirakan sekitar 25 juta euro, yang dapat ditambah 10 juta euro lagi dalam bentuk variabel berdasarkan kinerja dan prestasi pemain. Angka ini merupakan investasi signifikan bagi Leeds, namun diyakini sepadan untuk meningkatkan kualitas skuad secara drastis. Real Madrid mendapatkan tawaran fantastis dari dua klub Arab Saudi untuk mendatangkan Rodrigo Gus di bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vichajes, jumlah yang dibahas sungguh mengejutkan, 130 juta euro. Angka yang sangat besar ini menunjukkan ambisi serta kekuatan ekonomi yang tengah tumbuh pesat dalam sepak bola Saudi. Klub-klub ini bersedia bersaing sengit satu sama lain untuk mendapatkan pemain yang telah menunjukkan banyak kualitas dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Real Madrid kini menghadapi keputusan penting. Di satu sisi, mereka tahu Rodrigo Gus bisa menjadi pemain krusial dalam rencana masa depan mereka, tetapi di sisi lain, tawaran finansialnya sangat menggiurkan. Lebih jauh, persaingan antara Al Nassr dan Al Hilal dapat mempercepat langkah potensial apapun. Dilansir dari Vichajes, Igor Jesus dengan cepat menarik perhatian West Ham United setelah tampil gemilang dalam debut Botafogo di Piala Dunia antar klub. Striker berusia 24 tahun itu menjadi bintang utama dengan gol krusial yang tidak hanya memastikan kemenangan bagi tim asal Rio de Janeiro tersebut tetapi juga memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Amerika Selatan. Dari London, para pemandu bakat The Hammers memantau perkembangannya dengan saksama, dan kini sudah ada pembicaraan intens mengenai langkah ofensif di bursa transfer musim panas mendatang. Tottenham dikabarkan masih terus mengusahakan transfer defender andalan Everton, Jarrad Branthwaite meski David Moyes bersikeras untuk mempertahankan pemain yang dibanderol harga 70 juta pound tersebut musim panas ini.
Namun, Brand White disebut-sebut sangat ingin berkompetisi ke Liga Champions dan The Lilywhites dapat menawarkannya setelah mengalahkan United di final Liga Eropa bulan lalu. The Toffees, yang dibayangi aturan keuntungan dan keberlanjutan, bersikap realistis dan dapat mempertimbangkan tawaran besar di kisaran 70 juta pound.